Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semangat hari ini, semangat? Barusan kalian sudah apa? Sudah senang? Ya, karena ya kita sekarang ya diwajibkan oleh Bapak Menteri harus senam terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Jadi semuanya segar. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang selanjutnya ya sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk memimpin doanya silakan kepada ketua kelasnya siapa? Tidak sekolah? Kemana tidak sekolah? Nah, ya udah. Silakan kamu memimpin doa. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan bacaan surat pendek. Kita sama-sama membaca surat Atin. Selanjutnya Bapak mau mengabsen dulu ya kehadiran kalian. Baik. Siapa yang tidak hadir tadi SKM-nya? Iqbal kenapa nggak hadir? Siapa lagi? Kak sakit sama. Udah berdua? Ramdan kenapa? Udah ya? Udah. Nadia. Nadia kenapa? Udah? Siapa lagi? Berarti yang tidak hadir sekarang 4 orang ya. Ya, kita doakan semoga minggu depan ya bisa sekolah kembali ya. Ya, baik anak-anak. Sekarang ya kita belajar P5 dan PLLA ya. Nah, untuk itu dengarkan. Sekarang akan dikenalkan dulu apa itu P5 dan apa itu PPLA oleh Ibu Santika. Kalian dengarkan ya. Ya, silakan kepada Ibu Santika untuk memperkenalkan P5 dan PLLA. Ya, anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang P5 dan PPLA. Nah, yang pertama Ibu jelaskan dulu tentang P5. Nah, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam 1 tahun, nah ini hanya 2 tema saja. Nah, di dalam P5 ini bertujuannya untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, kalian juga dalam P5 ini bisa mengembangkan bakat dan minat kalian dalam pembelajaran ini. Nah, dalam P5 ada beberapa tema. Yang pertama temanya yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua kearifan lokal. Yang ketiga
Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa raganya. Yang kelima, yaitu rekayasa dan teknologi. Dan yang keenam, ada tentang kewirausahaan. Apakah kalian berminat untuk belajar P5? Ya, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang PRRA. Nah, PRRA adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. PPRA merupakan salah satu kegiatan dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang P5 dan P5 PPRA. Sekarang dilanjut lagi dengan Pak Wildan pembelajarannya. Silakan Pak Wildan, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Satika yang telah mengenalkan tentang P5 dan PRR. Semuanya sudah mengerti? Baik ya, kita lanjutkan ke pembelajaran. Baik anak-anak. Nah, sekarang apa hubungannya pembelajaran PAI dengan P5? Ya, nah sekarang yang akan Bapak bawakan yaitu lihat dulu ini, video ini ya, lihat dulu. Ya, barusan kalian sudah melihat video ya, sekilas video tentang apa? Hadis tentang kebersihan atau harum minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, untuk P5 PRRA ini, Bapak akan membawakan tema gaya hidup berkelanjutan, yang mana topiknya itu sampahmu karyaku. Jadi, ketika kalian melihat sampah orang lain, di otak kita sampahmu itu bisa menjadi karyaku. Banyak orang yang dari sampah menjadi orang yang sukses. Dia berkreasi dari sampah sehingga dia bisa menjadi orang sukses gara-gara sampah. Jadi Bapak bawa topiknya sampahmu adalah karyaku. Lalu dimensi profil pelajar Pancasilanya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong. Nah, itu dimensinya ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ya, nanti kalian membuat materi, siswa Bapak harapkan satu, kalian harus memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagian dari iman. Yang kedua, kalian harus mengenal jenis-jenis sampah dan cara pengelolaannya. Yang ketiga, mampu membuat produk kreatif dari limbah plastik. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli lingkungan dan kerjasama dalam kelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran. Yang tadi ya, kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk syukur atas nikmat Allah. Kenapa? Karena kita harus bersyukur kepada Allah ya, kepada Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kita lingkungan yang sangat luar biasa, sehingga kita dengan apa kita cara bersyukurnya, yaitu dengan cara membersihkan ya, membersihkan apa yang ada di lingkungan tersebut ya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, yang selanjutnya akhlak kepada alam. Kalian tahu gak akhlak kepada alam itu apa? Kita juga harus mempunyai akhlak kepada alam. Ingat, kita diciptakan dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Kalau kita seenaknya hidup di dunia, maka nanti kata tanah apa? Lihat pembalasanku, nanti kalian mati akan balas samaku. Itu adalah apa? Nah, karena akhlak kepada alam, kita juga harus mempunyai akhlak kepada alam. Jangan ke manusia, jangan ke ini saja, tapi ke alam juga harus kita mempunyai akhlak ya. Jadi harus mempunyai akhlak. Nah, sekarang jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah anorganik. Sampah organik dapat terurai secara alami, contohnya daun, sisa makanan. Kalau anorganik mah tidak mudah terurai, contohnya plastik, kaleng, kertas.
nanti kalian sama Bapak dikasih mana perbeda, kalian harus nanti Bapak kalian dibawa ke bak sampah, kalian harus memisahkan mana sampah organik, mana sampah anorganik. Kalian harus tahu, ya. Nah, lanjutnya dapat perilaku tidak ramah lingkungan. Nah, kalau kalian membuang sampah sembarangan, tidak ramah terhadap lingkungan. Satu, polusi udara. Terus yang kedua, tanah akan rusak. Yang ketiga, air tidak akan jernih. Lalu yang kedua, kerusakan ekosistem. Ya, banyak sekali kerusakan ekosistemnya. Terus yang selanjutnya, bahaya bagi makhluk hidup. Nah, yaitu bahaya bagi makhluk hidup. Bahayanya apa? Karena dengan pencemaran maka apa? Maka akan mengakibatkan manusia banyak yang sakit. Ya, itulah tentang sedikit pengenalan tentang pembelajaran hari ini, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Tentang topiknya yaitu sampahmu adalah karyaku. Ya, baik anak-anak, ya. Sekarang kita pergi ke bak sampah. Kita mengenal mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Ada di bak sampah ya, di sebelah belakang Bu Elis. Ada di situ bak. Anak-anak, ini adalah bak sampah yang ada di sekolah kita. Nanti kalau kalian di kelasnya ada sampah, ya kalian bisa buang ke sini. Nah, untuk itu Bapak kasih kalian permainan. Yang mana permainan itu, siapa yang bisa memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Nah, nanti kalian ini biarin ya, anggap saja yang kuning ini sampah organik, yang ini sampah anorganik, ya. Nah, siap? Nah, silakan perempuan satu, laki-laki satu. Siapa yang bisa membedakan sampah organik dan anorganik? Silakan. Silakan Rafa sama Holipa, pilih. Rafa sampah organik, Holipa sampah anorganik. Baik. Ya, sudah selesai. Ya, barusan Rafa sama Holipa sudah selesai membedakan mana sampah organik dan anorganik. Lihat, Rafa barusan memasukkan roti bekas makanan ya. Lalu apa itu? Daun dan cangkang telur. Berarti betul tidak ini sampah organik? Oh. Kalau Holipa barusan apa ini? Aqua gelas. Terus cangkang makanan dari plastik, betul? Anorganik? Nah, jadi kalian ya sudah bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Baik, semuanya mengerti? Ya, nanti kita belajar lagi ya tentang sampah organik dan anorganik. Nah, barusan kita sudah selesai ya, sudah di bak sampah membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Nah, kemarin sama Bapak kalian disuruh untuk membawa botol dan gunting dan peralatan lainnya, udah ada? Sekarang silakan kalian manfaatkan semaksimal mungkin, menyelesaikan sebaik mungkin apa yang akan kalian buat dari bahan-bahan bekas tersebut. Ya, botol tersebut sekalian kalian bikin apa saja. Nah, Bapak kasih nomor kelompok ya. Ini kelompok 1, ini itu kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan kalian membuat proyek, mendesain sebaik mungkin.
memperlihatkan hasil karyanya. Siap? Ya, silakan perwakilan satu orang ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1 telah membuat tempat pensil. Saya perwakilan dari kelompok 2 sudah membuat lampion. Saya perwakilan dari kelompok 3 sudah membuat vas bunga. Coba perlihatkan mana hasilnya. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Nah. Ya, tepuk tangan semuanya. Berarti kalian pada hari ini ya kelompok 1 sudah membuat tempat pensil, kelompok 2 sudah membuat apa ini? Lampion, kelompok 3 sudah membuat pasang bunga. Ini semuanya berasal dari apa ini? Botol bekas. Nah, jadi nanti di rumah kalian bisa memanfaatkan botol-botol di rumah untuk membuat kreasi sebisa mungkin. Ya, silakan sekarang duduk kembali ya. Terima kasih sudah berani maju atau tampil ke depan. Ya, alhamdulillah barusan kalian sudah menyelesaikan pembuatannya dari botol bekas. Nah, sekarang Bapak mau bertanya dulu. Siap? Apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Siapa apa menjawab? Sudah membuat desain dari botol bekas. Ya, kata Saka barusan Saka sudah membuat atau mendesain dari botol bekas. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Siap? Pertanyaan yang kedua. Tantangan apa yang kalian hadapi? Ya, lupa apa? Oh ya, kata Holifah tantangannya waktu membuat desainnya itu yaitu susah menempel-nempelkannya karena kekurangan bahannya ya nanti kita tambah lagi bahannya ya di minggu depan atau minggu kapan-kapan lagi ya. Tepuk tangan untuk Holifah. Nah, pertanyaan yang terakhir, siap? Bagaimana kalian dapat menjaga lingkungan di kehidupan sehari-hari? Apa? Katanya, jika saya melihat sampah baik di rumah ataupun di sekolah, siap membuang ke tempat sampah. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi kita ambil pelajaran hari ini. Kita itu ketika melihat sampah, tolong buang ke tempat sampah. Ya, kalian tadi sudah bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah anorganik. Oke, perhatikan dulu. Siap, perhatikan dulu Saka, siap perhatikan dulu ya. Nah, sudah bisa membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Dan ketika sekali lagi, ketika kalian melihat sampah, bayangkan bahwa sampah orang lain bisa menjadi karyaku. So, ya, di rumah membuat apa yang kalian bisa hadapi ya. Mungkin untuk pelajaran hari ini ya tentang P5 dan PRSA dicukupkan sekian dari Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pulang ya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doanya, silakan di sana aja. Oh, silakan. Baik, terima kasih. Dicukupkan sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah.